Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat MUI TV. Kita kembali bertemu dalam rubrik Ngopi, Ngobrol Pagi. Kali ini kami menghadirkan Bapak Firdaus Jaya Permana, caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai Umat, Dapil 1 Bekasi Timur, Bekasi Selatan, dengan nomor urut 4. Baik, kita bincang-bincang sejenak dengan Pak Firdaus. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Jadi Pak Firdaus cukup sehat pada pagi hari ini. Baik, kita tanyakan bagaimana persiapan Pak Firdaus dalam pencalekan, proses pencalekan Dapil 1 Bekasi Timur, Bekasi Selatan. Bagaimana Pak Firdaus? Kenapa Bapak turun ke Partai Umat? Karena saya lihat Bapak gelarnya dokter ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat MUI TV. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan berbincang dalam acara ngopi bersama Bang Zul. Sebenarnya cerita agak lumayan panjang, tapi kita persingkat aja. Oke. Terpikirnya ke dunia politik itu sejak pensiun. Kapan pensiun? Tahun 2022. Oh iya, Jadi baru ya. sebetulnya mungkin ini garis hidup ya. Momentum pensiun ada pemilu. Iya. Nah, jadi Tapi sebelumnya nggak kepikiran mau ke partai? belum karena Belum. terikat sebagai ASN. Oh iya. Oke. Terus? Jadi ketika terpikir-pikir gitu, berbincang-bincang dengan sahabat saya dari satu rumah sakit itu Pak Zubaidi. Oh Pak Juwaidi ya. Kebetulan sering kerja bersama. Hah? Udah kita coba aja, nanti kita cari informasi di Partai Umat. Iya. Ya karena beliau tahu basic latar belakang ormas saya sama dengan beliau. Jadi akhirnya udah saya tentukan pilihan. Sebelumnya saya baca ADART dulu. Iya. Yang menarik itu ADART-nya. Karena ini partai Islam tapi ada tambahan. Islam rahmatan lil alamin. Amin. Nah, hal inilah yang membuat saya tertarik walaupun banyak partai-partai baru tapi berhubungan historis keluarga ya mungkin ini jadi pilihan saya. Persiapannya singkat ya. Karena kita baru mulai boleh terbuka kampanye itu 29 November ya. Iya. Nah, sebelum-sebelumnya tentu persiapan saya ada beberapa hal yang kita siapkan karena dalam rancangan pikiran saya ke depan saya ingin accessibility kesehatan itu terbuka Oh iya. untuk semua anggota masyarakat Kota Bekasi. Iya. Mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia warga asli Bekasi atau pendatang, semua harus sama. Karena kita lihat selama ini Kota Bekasi ini merupakan cerminan dari miniatur NKRI. Semua suku ada di sini, semua agama ada di sini, semua etnik ada di sini. Nah, itulah kita ingin membangun, cobakan melalui akses yang diperluas ini kembali kita untuk merajut kesatuan dan persatuan kita melalui kesehatan. Tapi kenapa harus ke Partai Umat? Ya karena salah satunya historis keluarga. Nah, kenapa keluarga? Karena kakek saya dari Partai Masyumi, Oh. kakak ayah saya dari Parmusi waktu itu. Jadi dua-duanya anggota DPRD Oke. pada masanya. Iya. Saya sebenarnya ada beberapa partai yang historisnya mirip. Itu ada partai lamanya Pak Amin Rais, kemudian ada partai baru, Iya. Masyumi baru. Iya. Tapi yang Masyumi baru itu tidak lolos verifikasi kan. Iya. Nah, sedangkan partai yang pendahuluannya Amin Rais, Pak Amin Rais itu ayahanda kita, saya berpikir, lah beliau aja meninggalkan, apalagi kita baru mau masuk gitu. Iya. Nah, sudah pikir dibulatkan tekad ke Partai Umat. Dan hubungan dengan Partai Umat ini baru juga ya, baru kira-kira 6 bulan terakhir, ketika ada Munas di Pondok Gede, saya diajak sama sekretaris umumnya Pak John Edi, ya. Udah Pak Dokter kita ngikut aja. Lah saya ini undangan bukan, segala bukan. Ikut aja pokoknya. Udahlah ikutlah. Kebetulan waktu itu ada Pak Anies Baswedan, speaker ya. Jadi begitu selesai speaker, saya ke meja pendaftaran anggota.
Alhamdulillah saat itu daftar kartu anggota keluar. Singkat sekali waktu itu. Oke. Terus langkah ke DPRD itu kan tidak mudah. Betul. Langkah tidak mudah. Artinya apa persiapan yang dilakukan untuk meraup satu kursi saja ke DPRD Kota Bekasi? Ya, karena dalam hati pikiran saya memang sebagai partai baru berat ya. Ya. Sangat-sangat berat. Kalau bisa saya ibaratkan kita ini mau ke satu tujuan. Misal dari Perumnas Pondokopi, Klender mau ke Bekasi naik angkot. Kita ketemu angkot tua yang udah penuh sesak penumpangnya. Kita berpikir ini kalau kita naik angkot tua duduk dapat di dekat pintu. Angkotnya ngebut kita jatuh duluan. Makanya saya cari kendaraan yang baru yang saya bisa duduk di samping sopir. Ketika sopir yang ngebut saya bisa tegur. Jangan ngebut dong. Kita bawa manusia bukan bawa barang. Nah itu tujuannya salah satu kenapa partai baru. Beratnya sangat berat itu karena belum dikenal. Iya, betul. Kita terjun ke daerah itu partai umat, partai apa? Terpaksa kita jelaskan. Mulai dari A sampai Z-nya kita jelaskan. Cuma saya punya strategi tersendiri yang mungkin hanya satu-satunya saya yang punya. Apa tuh? Memberikan pelayanan kesehatan Ke masyarakat? ke masyarakat secara langsung. Dapil lain nggak punya? Belum. Oh belum? Artinya dia bisa meng-hire. Oke. Kalau saya kerjakan sendiri, melayani sendiri. Nah, itu yang mungkin jadi ada nilai lebihnya untuk artinya masyarakat. untuk meraup suara konstituen ini, apakah Pak Firdaus melakukan pelayanan kesehatan yang bagaimana nih? Yang free atau bagaimana? Ya, sebenarnya ada dua jenis ya, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Semua dua-duanya ini free. Oh. Tanpa biaya dan sekalian kalau memang ada kasus-kasus perlu kita rujuk ke tingkat lanjut ke rumah sakit. Ada kasus-kasus yang belum punya penjamin, yang BPJS-nya tidak aktif, yang belum punya, itu kita carikan jalan supaya dapat. Itu sudah ada. Alhamdulillah udah 60-an. Yang tidak pegang BPJS Sudah sekitar 60-an. ada 60-an. Yang dari tidak punya menjadi punya. Karena kita memang seperti ini, pengalaman saya di rumah sakit, sebenarnya penduduk Kota Bekasi itu secara teori itu sudah tercover 100% UHC, Universal Health Coverage. Faktanya belum sampai ke tingkat paling bawah. Nah itu yang kita terus terang saya tanpa biaya itu, hanya dasarkan ini kalau ini nanti urusannya ke bagian ini, BPJS-nya ini kita hanya membukakan akses. Alhamdulillah clear semua. Jadi ada tambahan. Sahabat MUI TV, Pak Firdaus punya cara tersendiri untuk menarik simpati para konstituen dengan kesehatannya tadi. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu Pak. Alhamdulillah pagi-pagi ngopi. Nah ini kopi baru. Kopi pahit. Yang bikin manis gula, bukan kopinya. Karena memang filosofinya kopi itu pahit. Baik, sahabat MUI TV, kita lanjut kembali bincang dengan Pak Firdaus. Sudah seberapa besar atau sudah seberapa banyak konstituen yang Bapak lakukan lewat kesehatan ini? Kalau kita kan harus lakukan perhitungan yang cermat ini. Betul. Sudah bagaimana Pak? Per RT bahkan per TPS kita sudah, karena kebetulan saya punya tim yang cukup handal ya, sangat handal kalau saya bilang. Dan ini adalah tim-tim ini mantan dari tim-tim pemenangan periode sebelumnya. Yang sekarang mereka sudah tidak mau lagi ke orang itu. Jadi udah Pak dokter aja katanya. Ya, artinya itu termasuk saksi-saksi juga nanti? Betul, saksinya dari kita nanti. Nah dari hasil beberapa kali, kurang lebih 15 kali ya pelayanan kesehatan itu, alhamdulillah responnya cukup responsif. Bahkan sebagian dari mereka sudah deklarasi. Kemarin itu terakhir deklarasi di Rawabening sekitar 1.000 orang menyatakan siap mendukung. Mudah-mudahan Pak Dokter
insya Allah menjadi wakil kita Oke, di itu DPRD. di Rawasemut, Rawasemut sudah ada 1.000 orang. insya Allah. Artinya dalam beberapa kali praktek yang Bapak lakukan mengenai kesehatan masyarakat, sudah berapa jumlah yang Dari terkalkulasi? 15 titik kurang lebih rata-rata tiap kali pelayanan itu antara 200 sampai 400 ya. Dari 15 titik yang sudah kita kerjakan. Dari jam berapa? Yang terbesar itu di RW, Balai RW di Aren Jaya, itu sampai 408 ya. Oh, Dan itu alhamdulillah teman-teman komunitas GPIB, apa itu GBIB? Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Oh, Agak aneh kan? Iya. Partai Islam merangkul rekan-rekan non-Muslim. Iya, oke. Ini yang saya kerjakan dan tidak pernah dikerjakan oleh yang lain. Artinya kalau 15 sudah cukup mumpuni untuk dapat satu kursi DPRD. Kalau itu dengan di atas kertas, insya Allah. Insya Allah ya. Karena kadang-kadang kita waktu pelayanan yang datang istrinya aja, suaminya nggak datang, berarti bisa kali 2 kan? Iya. Ada Tambah yang anak satu. betul. Ya kan satu aja. Kalau kemarin itu pelayani di TK, yang nganter ibunya, bapaknya lagi narik, berarti minimal 2 kali kan Iya. dari si pasien. Soalnya pengali-pengali itu akan tetap kita dapatkan ya. Oke. Baik, apa motivasi Pak Dokter ini terlibat dalam dunia politik sekarang ini? Berapa ya? 2022, 2 tahun terakhir ini. Sebenarnya sederhana ya. Kalau kebanyakan orang berpikir kalau sudah pensiun sudah selesai. Kalau saya terbalik malahan. Kalau setelah pensiun ini apalagi yang bisa kita perbuat untuk orang lain gitu. Oke. Ya karena pesan orang-orang tua dulu, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Nah dalam rangka itu saya mencoba mencari jalan bidang apa yang kita bisa memberi manfaat ke orang lain. Ya mungkin ini salah satu jalan ya, walaupun bukan satu-satunya. Karena memang dengan insya Allah saya duduk di DPRD nanti, saya bisa lebih berbuat banyak di bidang kesehatan melalui regulasi, peraturan. Bukan berarti saya datangin satu-satu, saya enggak. Melalui peraturan yang bisa memberi manfaat buat komunitas yang lebih besar ya. Apa yang Pak Firdaus lihat paling krusial di daerah Bapak yang harus diatasi secepatnya ketika Bapak nanti duduk di kursi Dewan? Yang sederhananya pelayanan primer ya. Karena kita selalu beranggapan kalau sakit ke rumah sakit, sakit ke rumah sakit. Sebenarnya pelayanan primer itu sebelum jatuh sakit. Selama ini kita dari penjamin kesehatan hanya berfokus pada pengobatan. Ada 2 hal yang lupa, pencegahan dan promosi. Nah pencegahan ini supaya kita tidak jatuh sakit. Karena kalau sudah jatuh sakit seberapa besar pun biaya itu tidak akan bisa mencukupi untuk seluruh warga. Nah, jadi itu pelayanan primernya harus lebih tinggi lagi. Kemudian daya tampung tempat tidur rumah sakit ditingkatkan. Kalau RSUD Kota Bekasi itu sekitar 600-an tempat tidur. Kalau bisa kita lihat setiap hari di IGD itu numpuk pasien. Iya, Karena tidak kebagian kamar. Iya. Nah ini bisa diurai dengan cara Pemda supaya buat rumah sakit lagi yang tipe lebih kecil tapi di tiap-tiap kecamatan. Kan baru ada 4. Iya. Pondok Tipe Gede, D tipe D. Nah, itu Bekasi Timur, Bekasi Selatan belum ada. Bekasi Utara udah ada. Ya udah ada satu. Di Pondok Gede udah, Bantar Gebang udah. Paling tidak 12 kecamatan harus Paling punya. tidak di tiap kota kecamatan harus ada. Karena ini mengurai laju kepadatan orang yang mau dirawat di rumah sakit tipe B, Dr. Hasbul Abdul Majid. Jadi intinya pokoknya Pak Firdaus masuk DPRD Kota Bekasi ini pekerjaannya sekian puluh tahun jadi dokter, dia harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sisi kesehatan. Baik Pak Firdaus, apa pesan Bapak terakhir kepada pemirsa? Kepada pemirsa Buy TV, terutama generasi muda ya. Yang pertama, jagalah sehatmu sebelum jatuh sakit. Ya. Ketika jatuh sakit, segeralah minta pertolongan untuk supaya menjadi sehat. Ya. Yang terakhir, mulailah dari saat sekarang kita
berpola hidup sehat, mulai dari makanan, perilaku hidup. Sekarang karena penyakit karena perilaku itu banyak sekali. Penularan penyakit kelamin, HIV, AIDS, yang drugs, ya itu banyak sekali. Itu berperilaku hidup sehat itu sangat penting bagi kita. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan ke depan ini minat generasi muda terhadap kesehatan itu menjadi lebih tinggi lagi. Karena terus terang untuk sekolah jadi dokter itu butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga ekstra. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian dari MUI TV. Dan jangan lupa tanggal 14 Februari coblos nomor 4 Partai Umat, partainya nomor 24, nomor urut 4 untuk Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MUI TV, demikian tadi bincang kami dengan Pak Firdaus. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 jatuhkan pilihan Anda kepada Pak Firdaus, Dapil 1 Bekasi Timur, Bekasi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.